Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat tentang masalah daun porang ya. Kenapa daun porang itu biasanya ada yang menguning dan ada yang juga yang bolong-bolong, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Dan apa penyebabnya? Nah, sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, untuk masalah ini teman-teman ya, untuk masalah daun porang bisa menguning dan bisa bolong-bolong, sebenarnya itu ada beberapa penyebab dan juga nanti kita carikan solusinya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk tanaman porang ini ada kalanya daun porang itu menguning karena ada penyakit, dan ada kalanya pohon porang atau daun porang ini menguning karena memang sudah waktunya dorman ya. Jadi ada menguning karena penyakit dan ada daun porang ini menguning dikarenakan memang secara alamiah dan memang sudah mau dorman. Nah, ketika kita melihat daun porang yang menguning di waktu yang masih cukup muda daunnya, artinya masih masa pertumbuhannya itu masih cukup lama seharusnya, itu pasti ada penyebabnya ya. Nah, yang pertama, penyebab pertama itu biasanya teman-teman dikarenakan oleh kerusakan akar ya. Jadi kerusakan akar pada tanaman itu bisa menyebabkan daun ini menguning ya. Jadi daun ini bisa menguning karena biasanya akarnya rusak, dan biasanya kalau akar rusak itu disebabkan ketika kita membersihkan gulma, mungkin ada yang terputus, banyak yang terputus, kemungkinan itu sangat bisa memungkinkan untuk terjadinya daun porang itu menguning, dan itu penyebab yang pertama ya. Jadi usahakan ketika kalian mencabutin gulmanya itu, usahakan jangan sampai akarnya sampai putus ya, dan usahakan dicabutin saja, jangan usah pakai cangkul. Kalau pakai cangkul biasanya akarnya itu akan terputus, dan usahakan itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya teman-teman ya, untuk tanaman itu ada yang sifatnya dia tahan dengan panas, dan ada juga sifatnya yang tidak tahan dengan panas. Nah, untuk tanaman porang kita ini sebenarnya dia tidak terlalu tahan terhadap panas ya. Jika dia terlalu sering terkena sinar matahari, secara tidak langsung dia akan menguning ya. Dia akan menguning, dan tidak menutup kemungkinan dia akan seperti terbakar ya, seperti ini. Dia akan seperti terbakar. Dan untuk daun porang ini biasanya yang ukurannya atau usianya masih cukup muda, ini sangat rentan sekali ketika terlalu terkena panas sinar matahari, itu akan bisa menyebabkan daun ini menguning ya. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman yang bisa tahan terhadap panas ya, seperti contoh itu pohon durian, daunnya itu sangat tahan sekali. Ketika dia diterpa sampai berbulan-bulan panas pun dia masih cukup bisa ya, masih sangat bisa bertahan menghijau ya, asalkan kita sirami terus. Tapi walaupun kita sirami, ketika daun porang ini terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang cukup lama, itu tetap dia akan menguning teman-teman ya. Jadi karena memang tidak terlalu tahan untuk terkena sinar matahari langsung teman. Jadi yang selanjutnya yang bisa menyebabkan daun porang kita ini menguning itu dikarenakan kadar air dalam tanah itu terlalu tinggi ya. Jadi kandungan air di dalam tanah itu terlalu tinggi, jadi bisa menyebabkan daun porang kita ini bisa menguning. Makanya kenapa saya pernah atau bahkan sering sekali saya sampaikan untuk dibuat drainase. Jadi saya sarankan sekali di lahan teman-teman itu dibuat drainase yang cukup, biar air tidak terlalu menggenang di lahan kalian.
Kalau di lahan yang cukup datar bisa kalian pakai metode gulutan ya, biar air tidak menggenang di pangkal atau di pokok sini teman-teman, biar tidak menggenang di sini. Jadi kalau untuk di lahan yang miring seperti punya saya ini di pegunungan gitu, itu kita hanya kita lakukan yang seperti saya lakukan itu, dibuat drainase agar air bisa mengalir ke bawah langsung nanti menuju ke sungai teman-teman, biar aman. Nah, ada juga tidak menutup kemungkinan yang bisa menyebabkan tanaman porang atau daun porang kita menguning itu dikarenakan kekurangan air ya. Jadi kekurangan air itu bisa menyebabkan daun menguning, dan kebanyakan air pun itu juga bisa menyebabkan daun menguning teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan metode untuk faktor selanjutnya ya teman-teman, yang bisa menyebabkan daun porang kita ini menguning itu karena pH tanah yang kurang netral ya. Jadi pH tanah yang netral itu antara 6 sampai 7, yang bagus itu 6,5 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai lahan pH-nya di bawah 6, artinya asam ya, itu bisa menggunakan kapur dolomit ya teman-teman. Makanya kenapa banyak sekali petani sekarang, petani modern sekarang ini yang sebelum tanam gitu sudah ditaburin pupuk dolomit terlebih dahulu sekitar 1 bulan, kemudian baru kita tanam bibitnya. Dan untuk tanah yang basah ya teman-teman, artinya pH-nya itu di atas 7, 8, 9 gitu, itu biasanya kita menggunakan belerang ya, menggunakan terbuk belerang ditaburkan begitu, ataupun bisa menggunakan pupuk kompos kandang ya. Pupuk kompos kandang ini bisa menetralkan pH tanah juga. Jadi ketika pH tanahnya itu terlalu basah di atas 7, itu biasanya bisa netral ketika kita aplikasikan pupuk kompos teman-teman. Nah, faktor yang selanjutnya yang bisa menyebabkan daun porang kita ini menguning itu biasanya karena kekurangan unsur hara pada tanaman ya. Jadi unsur haranya natrium, fosfor, kemudian kaliumnya itu kurang, itu bisa menyebabkan daun porang kita ini menguning. Terutama untuk kekurangan natrium ya. Jadi kalau untuk kekurangan natrium kalian bisa menggunakan pupuk urea yang ini ya, yang pupuk kimianya bisa menggunakan urea. Jadi kalau untuk pupuk organiknya bisa kalian menggunakan pupuk kompos ya, karena untuk pupuk kompos ini kan kandungan unsur haranya itu sudah lengkap sekali. Di situ sudah ada natrium, kalium, dan fosfornya sudah ada, dan kandungan mikroorganismenya juga sudah cukup lengkap. Jadi bisa kalian menggunakan pupuk kompos. Nah, kalau untuk pupuk kimianya, ketika kalian kekurangan unsur nitrogen, itu bisa menyebabkan seperti ini, dia menguning teman-teman, seperti ini ya. Jadi untuk kandungan nitrogen, fosfor, kaliumnya itu harus juga terpenuhi agar tanaman porang ini bisa tumbuh dengan subur dan daunnya itu menghijau teman-teman. Faktor selanjutnya ya teman-teman yang bisa menyebabkan daun porang kita ini menguning itu biasanya terkena penyakit ya. Penyakitnya itu jamur. Seperti yang sudah sering kita lihat di pertanian porang, ini sangat populer sekali untuk masalah penyakit ini. Nanti kita mau lihat di sebelah situ ada yang terkena jamur, di bawah situ udah tumbang, baru ketahuan ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau terkena jamur seperti ini teman-teman, ini otomatis daunnya ini akan menguning. Nah, untuk daun ini sudah tidak bisa kita atasi lagi karena dia sudah patah seperti ini. Ini otomatis kita harus buang jauh-jauh dan ini harus dilakukan penanganan. Nah, untuk masalah bagaimana caranya agar bisa mengatasi jamur ini, setelah video ini besok kita akan kembali lagi dengan masalah bagaimana cara mengatasi jamur pada tanaman porang ya teman-teman. Makanya jangan lupa kalian like dan subscribe-nya teman-teman ya. Untuk penanganannya, kalau sudah terkena jamur seperti ini, bisa kalian menggunakan fungisida ya.
fungisidanya bisa kalian pakai yang kimia dan juga bisa menggunakan yang organik. Dan saya sering sekali menggunakan fungisida antrakol ya. Untuk antrakol itu sudah sangat terbukti dia bisa mengatasi jamur pada tanaman. Dan kita bisa semprotkan ya, atau kita buang ini dulu, kemudian kita semprotin dulu tanahnya, kemudian kalau kita mau tanami lagi ya kita tanami, tapi sebelumnya kita harus semprotin dulu tanahnya biar dia netral ataupun pupuk ataupun jamurnya ini bisa menghilang terlebih dahulu teman-teman sebelum kita tanam. Nah, untuk faktor selanjutnya ya teman-teman, ini biasanya terjadi pada petani-petani yang baru memulai berbudidaya teman-teman. Jadi faktor yang bisa menyebabkan tanaman atau daun porang ini bisa menguning itu biasanya karena kelebihan dosis pemupukan. Jadi untuk kesalahan pemupukan ini sangat fatal ya. Jadi ketika kita mau menghendaki tanaman porang kita ini agar tumbuh subur, malah jadi rusak ataupun menguning. Bahkan tidak sedikit yang bisa menyebabkan tanaman ini bisa mati teman-teman. Jadi biasanya terjadi teman-teman semua yang baru saja menanam, dia berkeinginan untuk menyuburkan tanaman porang dengan dosis yang cukup tinggi. Jadi kita harus sesuaikan dosis sesuai aturan teman-teman. Jadi untuk tanaman porang yang cukup besar ya kita bisa lebihkan sedikit. Ketika kita tanam dari bibit yang cukup kecil, kita ya kurangi sedikit teman-teman. Jadi jangan kelebihan dosis. Alangkah baiknya teman-teman ketika memupuk itu sebaiknya dosisnya sedikit saja, tapi dia kontinu secara terus menerus ya, secara kontinu, tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi lebih baik sedikit-sedikit kontinu daripada dia sekali atau jarang-jarang dalam dosis yang cukup banyak, itu malah kurang bagus dan cukup berbahaya untuk tanaman teman-teman. Nah, ini untuk yang faktor yang terakhir ya teman-teman. Ini biasanya terjadi ke teman-teman yang baru saja mengetahui tanaman porang dan tidak memilih-milih bibitnya. Dan biasanya di akhir-akhir musim tanam itu banyak sekali saya lihat postingan-postingan tentang mereka yang jual bibit cabutan teman-teman. Nah, untuk bibit cabutan ini itu bisa menyebabkan, atau salah satu faktor yang menyebabkan daun porang ini menguning karena dia posisinya sudah stres ya. Jadi stres pada tanaman itu bisa menyebabkan daun porang ini menguning teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian kalau mau tanam porang itu sebaiknya di musim tanam ya. Jangan sudah lewat musim kemudian kalian coba tanam. Jadi kemungkinan besar banyak sekali yang mengalami daunnya ini menguning, itu karena stres pada tanaman. Dan untuk bibit cabutan saya tidak terlalu sarankan teman-teman ya. Jadi kalau untuk belajar itu nggak masalah, tapi kalau untuk skala besar kalian tanam banyak itu sangat-sangat riskan dan sangat beresiko untuk tanaman porang kita ini. Jadi mungkin video kali ini itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Apabila ada sesuatu yang mungkin benar, itu mungkin suatu kebetulan dari saya sendiri, dan apabila ada kesalahan mungkin itu memang dari saya juga, dan dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.